Sentrata itu ciri-cirinya dia bintik-bintik ya. Nih, bintik-bintik tipis kecil. Dan bagian belakangnya gini. Kayak Norton dia belakangnya. Oke, yo halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku Nino Harvan Hendra. Waktu itu kan kita udah sempat unboxing DBT ya teman-teman. Dan sekarang aku ini bakal ngebahas soal ya semacam edukasi tentang kura-kura DBT inilah. Sebenarnya apa aja yang ada uniknya di kura-kura DBT ini, dan ya kita ngejelasin kayak biasa. Dulu kita ngejelasin setiap ciri-ciri kura itu gimana, dan sekarang kita akan ngebahas lagi. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan langsung aja kita ke videonya. Yo, halo para tergeng atau subscriber dan Turtle Gang. Nah, jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke teman-teman, thank you tergeng. Ya, jadi untuk hal pertama ini kita akan bahas asal dari si DBT ini ya teman-teman. Sebenarnya DBT itu singkatannya. Waktu itu lucu nih, ada orang waktu itu sempat ngomong, Nino, DBT itu apa? Dibarter sama apa? Nah, dia tuh teman aku ini salah nangkep, dia kira DBT ini dibarter. Singkatan DBT itu dia kira dibarter. Nah, aku jelasin, ini bukan dibarter, tapi ini Diamondback Therapin ya teman-teman. Jadi yang masih belum paham, jadi singkatan DBT ini adalah Diamondback Therapin. Asal kura-kura ini itu sebenarnya dari Amerika, yang aku baca dari Samudra Pasifik. Jadi memang beberapa orang sudah keep ini dengan morph yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang aku punya sekarang ini adalah Sentrata. Jadi DBT Sentrata ini itu ya cukup bagus sih, bukan salah satu kelas DBT yang terendah ya. Ini aku gak tahu urutan-urutannya, tapi kalau misalnya jenis-jenis morphnya aku tahu. Yang aku tahu nih ya, jenis DBT ini morphnya itu ada yang sekarang di depan kalian ini nih. Ada yang morph ini namanya Sentrata. Sentrata itu ciri-cirinya dia bintik-bintik ya. Nih, bintik-bintik tipis kecil. Dan bagian belakangnya gini. Kayak Norton dia belakangnya. Itu yang pertama, Sentrata ya. Yang keduanya itu ada Norton. Norton itu yang kayak punya Kak Iqbal Isda, teman-teman. Yaitu si Barbar. Galak ya. Padahal dia nggak galak nih, cuman dikira dikasih makan. Ini Barbar, si Diamondback Therapin aku. Wow. Penontonnya setia Kak Iqbal Isda udah tahu lah ini siapa. Ini si Barbar. Ya. Ini ya Norton. Betul. Kan ada dua tuh DBT, Norton sama Concentric ya. Ada beberapa, ada banyak sebenarnya sih Nino, cuman yang populer tuh bisa ada Sentrata, Norton, ya, Concentric. Nah, gendut ya? Gendut banget ini, makanya nggak kelar-kelar ya. Tuh. Anda harus diet. Harus diet kayaknya. Ini makanan favorit apa nih? Udang deh, cuma makan udang doang, kalau nggak udang dia nggak mau. Itu Norton, dan ada juga yang Concentric. Concentric ini kata orang-orang ya, itu udah termasuk DBT kelas atas. Dan satu lagi yang paling mungkin menurut aku ya, aku soalnya tidak terlalu mempelajari soal DBT ini, dan yang aku tahu ya, DBT yang paling mahal pernah aku dengar harganya itu DBT Texas. Kenapa bisa mahal? Soalnya pertama itu yaitu sebenarnya uniknya di sini doang nih. Kalau Texas tuh ada jendol-jendolannya di sini. Jadi kayak kalian kalau misalnya tahu Mississippi Map atau Kacuga Tekta ya mirip-mirip gitu, tapi ini versi DBT. Kayaknya itu emang DBT paling unik ya. Oke, kita akan bahas yang kedua, yaitu sifat. Oke, fakta yang kedua tentang DBT ini, DBT itu adalah salah satu kura-kura kelas atas, tapi sifatnya itu kayak kura-kura normal. Iya, percaya nggak percaya, rata-rata kalau misalnya kura-kura yang udah ke atas, misalnya udah belasan juta, itu kan sifatnya rata-rata murung ya. Contoh kayak box turtle yang lupa aku namanya, ada salah satu keluarga box turtle yang contohnya bagus dan itu pemalu. Dan kalau misalnya DBT itu emang bener-bener girang banget. Mungkin teman-teman kita sama-sama belajar aja ya. Mungkin kalian ada yang tahu kalau misalnya kura-kura kelas atas itu yang aktif kayak gimana, yang airnya. Tapi yang paling aktif yang aku tahu ya DBT. Ada orang aja nih ya, kemarin aku baru buka paket, itu dia langsung nyamperin,
udah kayak Brazil emang. DBT tuh ibarat Brazil kelas atas lah teman-teman. Soalnya sifatnya bener-bener mirip banget. Nggak dikasih makan pun dia nyamperin. Apalagi kalau udah dikasih makan ya, kita tabur pelet, besoknya udah kita nyamperin dia pagi-pagi, dia bakal kucruk ke kita teman-teman. Nah, yang unik dari DBT ini, lihat, dia itu ciri khas yang paling menonjol ya. Ciri khas yang paling menonjol itu orang suka bilang banyak ya, ini apaan kura-kura kok beda. Jadi DBT itu karena sering orang-orang sebut beda karena lihat, santai dong, jangan ngamuk-ngamuk mulu. Nah, yang ini mah nggak kalem teman-teman, pengen kabur mulu. Yang ini aja nih, ini mah anteng. Nah, jadi yang ini itu ciri khasnya adalah titik-titik di sininya teman-teman. Lihat titik-titik di leher dan di sekujur tubuhnya. Ini hampir sekujur tubuhnya ini dipenuhi dengan titik, no ya. Oh, iya, bener-bener kayak Cana Barca ini tuh. Dan kalian ingat ya, kalau DBT ini, kalau susah ngebedain sama kura lain, bedain aja dari titik-titiknya. Kalau misalnya ada yang morph gini, pernah lihat mirip, soalnya rata-rata DBT tuh nggak jauh-jauh lah ya. Contoh, kalau Norton, aku nggak terlalu merhatiin morph ya. Kalau Norton tuh dia lebih apa ya? Coba nanti kita searching, kita cari perbedaannya nih. Norton ada di sini gambarnya. Nah, itu Norton. Dan kalau misalnya yang Texas, aku tahu kalau yang Texas itu ada di sini nih, kayak Miss Map. Soalnya tipis banget, tipis-tipis. Nih, sini ada jendolan, tipis-tipis banget teman-teman. DBT itu perbedaannya, kalau kura lain kan menonjol. Oh, ini garis lehernya begini, kalau DBT enggak, udah morphnya sama-sama bentuknya. Kalau misalnya orang awam mah ini teman-teman suka susah ngebedain ya, gitu teman-teman. Dan kalau misalnya untuk DBT ini kenapa sih nggak dimasukin ke nama turtle aja? Kenapa nggak Diamondback turtle atau nggak Diamondback apa? Karena Diamondback terapin ini karena memang terapin itu julukan yang sebenarnya untuk kura air teman-teman. Jadi kura-kura air yang real itu ya memang yang kayak gini. Kalau misalnya yang turtle itu kan kura-kura, kalau misalnya julukan airnya ya terapin gitu teman-teman. Oke, sebelum closing kita akan bahas pakan dulu untuk terakhirnya. Jadi untuk pakan DBT ini dia itu kalau di aku pelet ya, pelet dan ikan. Tapi yang paling doyan tetap aja pemenangnya udang. Kalau misalnya udang tuh semua kura kayaknya emang udah nggak bisa nolak. Bahkan kura darat pun ada beberapa spesies yang makan udang, kayak redfoot, cherry head ya, keluarga-keluarga gitulah teman-teman. Dan kalau kalian mau beli DBT ini, ingat jangan ngarep bisa gede ya. Ini kura-kura nggak bisa gede, emang bener-bener size-nya maksimal segini, 20 ya, 24 cm dah, segituan ya. Dan ini adalah kura-kura yang jarang ngebasking. Tapi ingat, walaupun jarang ngebasking, mau kura-kuranya apapun itu sediain basking tetap ya. Takutnya kan ya seenggaknya kalau misalnya ini taruhin pasir lah di basking spotnya, takutnya kan dia nelor. Siapa tahu teman-teman, kayak kura-kura aku iseng ditaruh pasir nanti nelor. Dan DBT ini udah bisa di breed di Indonesia karena yang udah ada yang berhasil. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanya soal kura-kura, DM ke IG aku di sini @nino_turtle_king. Dan kalau misalnya pertanyaannya singkat, tulis saja di kolom komentar dan share video ini sama-sama agar kita bisa tahu ternyata kura-kura DBT itu kayak gini. Oke.